Selamat malam Bapak Iwan, kali ini saya Francisca akan membuat video remedial kimia saya. Yang pertama itu section A nomor 3. Jadi di sini kita ditanya berapa nilai koefisien A, B, C, dan E secara berturut-turut. Jadi cara saya menjawab section A nomor 3 adalah dengan cara ditanya koefisien secara berturut-turut A, B, C, dan E. Jadi kita ada 5 pilihan. Yang pertama, saya mau coba pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama adalah 3, 8, 3, 3, dan 2. Berarti A-nya diganti 3. B-nya diganti 8. Dan D-nya diganti 3. Dan E diganti 2. Jadi 3Cu tambah 8HNO 3 garis miring 3Cu dalam kurung NO3 2 plus 3NO tambah 2H2O. Di kanan Cu ada 3. Di koma H sama dengan 8, N sama dengan 8. Hanya 24 di kiri Cu sama dengan 3. N sama dengan 9, berarti ini salah karena kiri dan kanan harus semua sama jumlahnya. Coba sekarang saya mau pakai pilihan kedua. 3, 4, 3, dan 2. Sama kayak tadi, A, B, C, D, dan E. E-nya itu, semuanya itu diganti. Pilihannya ada 3, 4, 3, 2, dan 2. Jadi, 3Cu tambah 4HNO 3. 3Cu dalam kurung NO3, luar kurung 2 tambah 2NO tambah 2H20. Di kanannya ada Cu sama dengan 3, koma H sama dengan 4, N sama dengan 4, O sama dengan 12. Di kiri ada Cu sama dengan 3, N sama dengan 6. Ini sudah beda dengan dari yang kiri. Kiri itu kan N sama dengan 4. Berarti pilihan kedua juga salah. Nah, kayak tadi koefisiennya A, B, C, D, dan E diganti angka yang ada di pilihan. Sekarang kita coba pakai cara yang ketiga, yaitu cara C. Nah, berarti 3, 8, 2, dan 4. Jadi 3Cu tambah 8NO3 3Cu dalam kurung NO3 di luar kurung 2 plus 2NO plus 4H20. Di kiri Cu sama dengan 3, H sama dengan 8, N sama dengan 8, O sama dengan 24. Jadi di kanannya Cu sama dengan 3, N sama dengan 8, H sama dengan 8, O sama dengan 24. Dua-duanya sudah sama. Mau itu di kanan atau di kiri, berarti pilihan ketiga atau pilihan C ini sudah tepat dan sudah sama dan benar. Jadi jawaban yang telah kita dapat adalah C. Karena kita sudah mendapatkan jawaban yang tepat, yaitu C. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet mau cari jawaban selanjutnya yang belum kita cari, karena kita sudah mendapatkan yang tepat. Dan sekarang saya mau mengerjakan section B nomor 2. Di sini kita disuruh urutkan larutan di atas mulai dari massa terkecil hingga terbesar. Nah, sekarang jawabannya. Yang pertama, kita lihat dulu tabelnya. Baru kita urutkan dari yang massa terkecil sampai massa yang paling besar. Kita perlu hitung dulu berapa MR dari masing-masing senyawa yang ada. Cara hitung MR itu unsur A
plus unsur B kali AR-nya plus unsur C kali AR-nya sama dengan MR. Nah, perlu diketahui kalau AR C sama dengan 12, O sama dengan 16, N sama dengan 14, H sama dengan 1, Cl sama dengan 35,5, Na sama dengan 23. Di bejana A, ada senyawa CH2 COOH, berarti unsur C ada 2. Di sini jadi kita kalikan aja 12 kali 2. Unsur H ada 4. 4 kali 1 kan 4. Jadi tulis saja langsung 4. Unsur O ada 2. Jadi 16 kali 2. Jadi sekarang MR sama dengan 12 kali 2 plus 4 plus 16 kali 2 sama dengan 60. Lanjut aja kita ke bagian yang B-nya. Sama seperti tadi caranya HCl, unsur di sini hanya ada 1H sama 1Cl. Langsung aja berarti MR sama dengan 1 plus 35,5 sama dengan 36,5. Lanjut kita ke bejana C. Sekarang kita lanjut ke bejana C. NH3 berarti MR-nya 14 tambah 3 sama dengan 17. Kita sekarang juga lanjut lagi ke yang D. Bejana D, C2 H5 OH. Jadi MR-nya berarti 12 kali 2 plus 6 plus 16 sama dengan 46. Sekarang lanjut ke bejana E. NaCl, MR-nya berarti 23 tambah 35,5 sama dengan 58,5. Molaritasnya semua 1M, jadi semua sama aja. Tidak ada yang berpengaruh ke urutan, kita tinggal urut dari yang misternya paling kecil hingga paling besar aja jadinya. Jadi jawaban yang urutan yang tepat adalah CB, D, E, dan A. Jadi sekarang saya mau mengerjakan section C nomor 1. Soalnya adalah sebuah perusahaan farmasi ingin memproduksi larutan obat dengan konsentrasi 0,5 m natrium klorida NaCl. Larutan ini digunakan dalam terapi rehidrasi pasien di ICU, di mana persisi konsentrasi elektrik sangat kritis untuk mencegah gangguan keseimbangan cairan, shock hipovolemik, atau edema cerebral. Sementara kecepatan infus harus diatur agar tidak membebani jantung namun tetap efektif mengembalikan volume darah. Jika RNA sama dengan 23 dan Cl sama dengan 35,5, berapa gram NaCl yang dibutuhkan untuk membuat 2 liter larutan tersebut? Jika larutan tersebut digunakan untuk mengobati 100 pasien, dan setiap pasien membutuhkan 100 ml dengan laju infus 2 ml per menit, berapa jumlah partikel yang diterima oleh setiap pasien dalam 30 menit? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan seluruh larutan obat tersebut untuk setiap pasien? Jadi itu adalah soalnya. Berikut cara penyelesaian dari soal tadi. Diketahui dengan konsentrasi 0,5 NaCl, ARNA sama dengan 23, Cl sama dengan 35,5. Jadi yang ditanyakan ada 3 di dalam soal tersebut. Yang pertama A, berapa gram NaCl untuk membuat 2 liter larutan TSB? Yang kedua, jika larutan TSB digunakan untuk menyuplai 100 pasien, setiap pasien peran 100 ml, injeks 2 ml pasien. Yang ketiga, berapa jumlah partikel yang diterima setiap pasien dalam 30 menit? Jadi penyelesaiannya itu saya pakai cara A sama dengan M kali V. Itu rumusnya.
sama dengan 0,5 dikali 2. N sama dengan 1. Jadi MR NaCl sama dengan 23 tambah 35,5 sama dengan 58,5. GR sama dengan N kali MR sama dengan 1 kali 58,5 sama hasilnya sama dengan 58,5 gram. Untuk 2 liter itu 2 kali 58,5 sama dengan 117 gram. Itu penyelesaiannya A. Jadi hasil dari pertanyaan di berapa gram NaCl membutuhkan 2 liter larutan TSB. Jadi pada 117 gram. Kedua, saya akan melakukan penyelesaian yang B. Jadi, setiap pasien dapat 100 ml. 1 ml coretan butuh 160 pasien, berarti 100 per 100 sama dengan 1 ml. Jadi, 100 injek sama dengan 2 ml per pasien. Sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5 ml per pasien. E sama dengan partikel, E sama dengan N kali L, 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau 30 menit sama dengan 6,02 kali 30 kali 10 pangkat 23. Hasilnya sama dengan 180,6 kali 10 pangkat 23. Jadi selanjutnya pasien sama dengan 0,5 ml, N sama dengan M kali V, itu rumusnya lagi. N sama dengan 0,5 kali 1 per 1000 sama dengan 0,5 kali 1,02 kali 10 pangkat 23. Pasien pertama lagi, satu pasien sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23. 30 menit sama dengan 30 kali 3,01 kali 10 pangkat 23 sama dengan hasilnya 90,3 kali 10 pangkat 23. Hasilnya sama dengan 9,03 kali 10 pangkat 24. Ada juga segitiga rumus di kanan atas. AR atau MR sama dengan M per N. M per MR sama dengan N kali L. Jadi sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang C. Jadi setiap pasien menerima sekitar 1,81 kali 10 pangkat 22 partikel NaCl dalam 30 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan semua larutan. Jadi sekarang saya mau cari dulu. Total larutan untuk 100 pasien itu 100 kali 100 ml sama dengan 10.000 ml sama dengan 10 liter. Kecepatan infus total semua pasien adalah 100 kali 2 ml per min sama dengan 200 ml per min. Waktu menghabiskan larutan itu 10.000 ml dibagi 20.000 ml per min sama dengan 50 menit. Jadi dibutuhkan waktu 50 menit untuk menghabiskan seluruh larutan jika diberikan kepada seluruh pasien secara bersamaan. Sekian video remedial sumatif kimia saya. Terima kasih.